Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di IHMPA tanggal 31 Mei 2020 adik-adik. Bersama Kak Ulis dan Kak. Aku Kak Dara. Nah adik-adik apa kabarnya nih? Kak Dara harap kalian semua tetap sehat dan selalu baik ya. Nah Kak, sekarang kita mau ngapain sih Kak? Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terus kita mau memuji nama Tuhan. Dan tentunya nanti ada aktivitas juga Kak Uli. Wah, bakalan seru banget nih kayaknya adik-adik. Iya dong. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam semua kegiatan yang Kak Dara bilang tadi, kita mau memuji nama Tuhan dulu adik-adik. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gaya ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi lagunya gini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah sebelum masuk ke dalam ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 114, Anak-anak Pujilah. Pakai gaya adik-adik. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendaknya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kak Dara mengundang adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh mengumpulkan kami untuk kami ibadah IMPA tanggal 31 Mei 2020. Tuhan berkati supaya kami dapat menerima cerita dengan baik yang akan disampaikan oleh Kak Marsia, dan segala cerita dan firman yang diberitakan kami boleh lakukan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik bersama untuk duduk. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh dipersiapkan Alkitab, alat tulis, juga buku tulisnya. Adik-adik. Nah, silakan Kak Marsya.
Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu, ambil Alkitabnya. Kak Marsha ajak adik-adik untuk membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel. Kakak ulangi, kitab Yoel. Kalau di Alkitab, tulisannya singkatannya adalah YL di Perjanjian Lama ya. Bacaan kita hari ini diambil dari Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 29. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 29. Kalau sudah dapat, adik-adik boleh biarkan Alkitab adik-adik terbuka. Lalu Kak Marsha akan ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati firman yang akan disampaikan pada hari ini, agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh mengerti isi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali ke Alkitab yang tadi sudah dibuka. Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai 29. Kak Marsha akan bacakan untuk adik-adik ya. Adik-adik boleh simak di rumah sambil baca Alkitabnya sendiri. Judul perikop kita hari ini yaitu Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk simak cerita Kak Marsha berikut ini. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bacaan dari kitab apa namanya? Betul, kitab Yoel. Hari ini Kak Marsha juga akan bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Yoel. Nah, adik-adik, Nabi Yoel pada waktu itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan yang penting kepada bangsa Israel. Kira-kira pesan apa ya yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Israel? Nah, pada waktu itu adik-adik, Nabi Yoel menyampaikan pesan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel jangan lagi berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, Tuhan tidak suka dan Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Contoh hukumannya yaitu adalah bencana atau tulah belalang seperti yang sudah diceritakan oleh Kak Regina di IMPA minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Bagus kalau ada yang masih ingat. Itu adalah contoh hukuman kepada bangsa Israel adik-adik. Kira-kira kalau dihukum, mereka senang atau tidak senang ya adik-adik ya? Pastinya tidak senang kalau dihukum. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa. Karena kalau berbuat dosa, nanti ada hukumannya lagi. Dan Nabi Yoel juga menyampaikan pesan bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan rohnya kepada setiap umatnya yang ada di bangsa Israel. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, sampai ke opa-oma. Kira-kira roh apa ya yang dimaksud itu? Nah, roh yang dimaksud oleh Nabi Yoel adalah Roh Kudus.
Sama seperti yang sedang kita peringati hari Minggu ini adik-adik. Hari Minggu ini kita memperingati hari Pentakosta atau yang artinya hari turunnya Roh Kudus atau yang bertepatan di 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik di rumah bertanya, apa sih Kak Roh Kudus itu artinya? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Ingat ya, untuk selalu berbuat yang baik, bukan berbuat yang tidak baik ya adik-adik. Nah, Roh Kudus ini ada di dalam diri kita semua. Ada di dalam diri Kak Marsha, ada di dalam diri adik-adik, di dalam diri papa mama, semuanya. Lalu contoh perbuatan apa kira-kira yang menunjukkan bahwa Roh Tuhan hidup di dalam diri kita? Kak Marsha akan berikan beberapa contoh perbuatannya. Yang pertama, berbagi makanan. Siapa yang di sini atau pada waktu di rumah ketika memiliki makanan yang banyak, makanan yang enak, tidak mau berbagi kepada papa atau kepada mama, kepada adik atau kepada kakak? Siapa ayo tunjuk tangan yang masih belum mau berbagi? Nah, itu Tuhan tidak suka adik-adik. Yang Tuhan inginkan kita harus selalu berbagi makanan kepada yang membutuhkan atau kepada yang ada di dekat kita. Lalu yang selanjutnya, selain berbagi makanan, kita pun juga harus bermain bersama-sama. Siapa yang di rumah mainannya banyak? Tunjuk tangannya. Wah, pasti ada yang punya mainannya banyak ya. Nah, Tuhan mau kalau adik-adik punya mainannya yang banyak, mainannya bermain bersama-sama dengan adik-adik atau dengan kakak yang ada di rumah. Tidak boleh rebutan. Kalau rebutan itu tandanya tidak baik ya adik-adik. Dan Tuhan tidak suka itu. Selanjutnya, selain bermain bersama, Tuhan inginkan kita juga untuk sayang sama keluarga kita. Sayang siapa aja ya? Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang opa, sayang oma, sayang semuanya yang ada di keluarga kita. Tidak boleh marah-marah ya, tidak boleh bentak-bentak atau bersuara keras terhadap yang keluarga kita atau terhadap yang lebih tua. Itu tidak baik adik-adik. Lalu selanjutnya, beribadah bersama di rumah. Walaupun sampai sekarang ini adik-adik belum bisa berimpa atau beribadah di gedung gereja, tidak apa-apa adik-adik. Tuhan masih menginginkan kita untuk beribadah walaupun hanya di rumah. Seperti apa contohnya? Bisa melalui video yang adik-adik tonton sekarang ini, yaitu melalui video IMPA online. Dan adik-adik bisa mengajak papa atau mama atau adik atau kakak untuk beribadah bersama-sama di rumah. Itu adalah perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Lalu yang terakhir adalah rajin berdoa. Siapa yang di sini masih malas-malasan kalau disuruh berdoa? Tunjuk tangan. Ya adik-adik, hari ini kita juga diajarkan untuk tidak boleh malas-malasan berdoa ya. Tidak hanya berdoa kalau mau makan saja. Adik-adik bisa berdoa setelah adik-adik bangun tidur, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai tidur malam adik-adik. Dan kalau sebelum tidur malam nih adik-adik, jangan lupa berdoa juga. Berterima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik selama seharian penuh. Nah, itu adalah contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan bahwa Roh Tuhan atau Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada di dalam diri Kak Marsha, dalam diri adik-adik, di dalam diri papa, di dalam diri mama, di dalam diri semua umat Tuhan. Oleh karena itu,
Yuk mulai dari sekarang Kak Marsha ajak adik-adik untuk mari berbuat baik kepada sesama kita. Oke adik-adik? Oke. Sekian cerita hari ini dari Kak Marsha. Dan sekarang kita lanjutkan ke aktivitas. Siapa mau aktivitas? Tunjuk tangan. Kita simak yuk aktivitasnya apa? Adik-adik, hari ini kita akan beraktivitas berbeda seperti yang minggu-minggu sebelumnya. Hari ini kita akan bermain kuis. Penasaran bermain kuisnya bagaimana caranya? Kita lihat gambar berikut ini yuk. Adik-adik, kita akan bermain kuis tebak mana yang benar. Link untuk bermain kuis ini akan dibagikan di WhatsApp grup orang tua PA, atau adik-adik dibantu dengan papa mama bisa langsung klik link tersebut di description box video ini. Dan linknya akan terbagi menjadi 2 link. Yang pertama, link kuis untuk kelas TK dan anak kecil, dan yang kedua, link kuis untuk anak kelas tanggung. Bagaimana sih cara bermainnya? Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, bukalah link sesuai dengan kelas adik-adik dan jawablah semua pertanyaan yang bersifat pilihan ganda yang ada di link tersebut. Jika adik-adik dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar, maka adik-adik akan mendapatkan Certificate of Completion atau sertifikat yang menandakan adik-adik sudah menyelesaikan semua pertanyaan dengan benar. Tapi usahakan semua jawaban adik-adik terjawab dengan benar ya, karena kalau ada yang salah, Certificate of Completion ini tidak akan muncul. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk adik-adik mengabadikan foto ketika adik-adik beraktivitas atau sedang bermain kuis tersebut. Lalu jangan lupa dibagikan di WhatsApp grup Pelkat PA Orang Tua Sumber Kasih. Nah, selamat bermain kuis ya adik-adik, dan sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Dadah! Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dan juga sudah aktivitas. Gimana adik-adik, seru kan? Nah, Kadara harap adik-adik bisa melakukan seluruh firman Tuhan yang sudah diberitakan sama Kak Marsha di kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, Kadara mau kasih info nih, kalau untuk memberikan persembahan nanti ada 2 cara nih Kak Uli. Oh, 2 cara ya Kak? Oh iya, cara yang pertama dengan adik-adik mengumpulkan persembahannya ke mama papa adik-adik dan minta tolong untuk transfer ke rekening gereja. Nanti nomor rekeningnya akan ditampilkan di layar adik-adik. Nah, cara yang kedua, adik-adik bisa kumpulkan uang persembahan adik-adik di amplop dalam keadaan tertutup. Adik-adik bisa simpan uang persembahan itu sampai nanti kita misalnya kita beribadah kembali di gereja, adik-adik boleh membawa persembahannya. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur. Adik-adik diundang untuk berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Berkatilah Tuhan persembahan ini agar bisa memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi virus corona ini Tuhan yang melanda Indonesia Tuhan dan seluruh dunia. Engkau mau menyembuhkan orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan karena virus corona ini Tuhan.
Dan Kau juga mau menghilangkan virus corona ini dari dunia ini Tuhan. Dan Tuhan, Kau juga melindungi kami yang sedang ada di rumah Tuhan, agar kiranya kami bisa tetap selalu sehat Tuhan dan terhindar dari virus corona ini Tuhan. Kiranya doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah. Tapi ada beberapa hal yang mau Kak Dara dan Kak Uli sampaikan. Yang pertama, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Yang kedua apa Kak? Yang kedua, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir adik-adik. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Nah, iya tuh penting tuh adik-adik untuk selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 276 di mana-mana saja. Pakai gaya adik-adik ya. Di mana-mana saja, di saat apa juga, selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Dan karena itu aku di dalam tingkah laku membuang apa yang cemar. Dan pintaku selalu kiranya aku takut supaya hidupku benar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh menyelesaikan ibadah impa kami hari ini. Tuhan berkati supaya senantiasa kami dapat berbuat baik kepada siapapun, dan juga Tuhan berkati supaya kami boleh tetap selalu sehat. Berkati juga supaya pandemi ini juga boleh cepat berakhir. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Ampuni segala salah dan dosa yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah boleh berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God Bless you. Sekali lagi Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. God Bless you. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah.